Nabi Daud alaihissalam membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul kepada keluarga. Nabi Daud alaihissalam berasal dari garis keturunan Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud juga termasuk ke dalam nabi-nabi yang wajib diketahui oleh kita semua. Nabi Daud dilahirkan dari rahim Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak juga. Nabi Daud juga wafat pada usia 100 tahun. Uniknya, soal usia Nabi Daud adalah adanya penambahan umur. Pada awalnya, umur Nabi Daud tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah sampai 60 tahun saja. Namun, Nabi Adam alaihissalam menghibahkan umurnya kepada Nabi Daud. Jadilah ia wafat pada usia ke-100 tahun. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud, mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan masuk remaja. Baru masuk remaja. Ceritanya, waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya, yaitu Syami'un, untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syami'un segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud. Tapi sayangnya Nabi Daud masih sangat muda untuk ikut berperang, sehingga 3 kakaknya saja yang bisa ikut. Nabi Daud alaihissalam belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh mengembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ketika Nabi Daud alaihissalam mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Syami'un melihatnya. Syami'un yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud adalah orangnya. Jadilah Syami'un mengabarkan langsung kepada Raja Talut, di mana Raja Talut menyetujui usul Syami'un mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi salah satu tentara. Nabi Daud alaihissalam pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena perlengkapannya yang lengkap, sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi, besar, dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud alaihissalam membuktikan dengan izin Allah mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara imbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut dan akhirnya makin terdesak. Nabi Daud yang melihat itu akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud hanya dengan ketapel tubuh kecil saja. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti. Tapi dengan melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud. Setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia pun diangkat menjadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi panglima, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel. Ia mampu memukul mundur musuh, namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan perang. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan 2 kubu. Ada yang memilih anak Raja Talut dan ada yang memilih Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam akhirnya menjadi pemimpin kerajaan yang jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai kota kerajaan. Kepandaian Nabi Daud terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan, di mana ia dapat berlaku adil. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras sebagai batu.